Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Fatih adalah sholawat yang agung dan populer dalam dunia Islam. Bahkan pengikut Thariqah At-Tijaniyah menjadikan sholawat Fatih ini sebagai zikir yang istimewa dalam Thariqah mereka. Pengikut Tijaniyah juga meyakini bahwa Sayyid Ahmad At-Tijani, pendiri Thariqah Tijaniyah, menerima sholawat Fatih secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar dan terjaga, bukan melalui mimpi. Sholawat Al-Fatih disebut juga dengan sholawat Al-Bakriyah, dan ada juga yang menamakan dengan Al-Yaqutatil Faridah atau mutiara yang tidak ada duanya, dan ada juga yang menyebutnya dengan Sayyidus Sholawah atau pimpinan dari seluruh sholawat. Sholawat Fatih disusun oleh seorang ulama besar dan dikenal sebagai wali Allah pada abad ke-10 Hijriah, yaitu Imam Samsuddin Muhammad bin Abil Hasan Ali bin Muhammad Al-Bakri. Dalam fikih bermadhab Syafi'i dan dalam ilmu tauhid ikut golongan Asy'ari. Imam Al-Bakri dilahirkan pada tahun 930 Hijriah atau 1524 Masehi. Beliau dikenal dengan kedalaman ilmunya. Ayahnya adalah Imam Abul Hasan Ali Al-Bakri, juga seorang ulama besar yang dikenal kedalaman ilmunya dengan menyandang gelar Syekhul Islam, suatu gelar yang hanya disematkan kepada ulama-ulama tertentu. Setelah ayahnya wafat, beliau menggantikannya mengajar di Universitas Al-Azhar dalam usia yang masih relatif muda. Imam Al-Bakri wafat pada tahun 993 Hijriah atau 1586 Masehi di kota Mesir. Setelah meninggalkan banyak karangan seperti Syarah Mukhtasar Abi Syuja dalam fikih Syafi'i, diwan kumpulan syair-syairnya, dan barang tentu adalah sholawat yang terkenal hingga saat ini, yaitu sholawat Al-Fatih. Berikut redaksi sholawat Fatih dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad, pembuka sesuatu yang terkunci, penutup sesuatu yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran, pemberi petunjuk ke jalanmu yang lurus, serta kepada keluarga dan sahabat sesuai dengan derajatnya yang sebenarnya. Khasiat sholawat Fatih. Keutamaan sholawat Fatih tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dianalogikan oleh akal. Di antara dari keutamaan-keutamaannya adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Amzidah ini. Insya Allah kami akan rutin mengunggah video-video yang bermanfaat dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, orang yang rutin membaca sholawat Fatih 100 kali setiap hari, maka Allah akan membukakan banyak rahasia dan mengabulkan semua hajat yang luar biasa dan hanya diketahui oleh Allah. Demikian keterangan Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Afdhalus Sholawat. Khasiat yang kedua, orang yang rutin membaca sholawat Fatih selama 40 hari, maka akan bertaubat dari semua dosa-dosanya. Khasiat yang ketiga, orang yang membacanya 1000 kali pada malam Kamis atau Jumat dan atau malam Senin, maka akan berkumpul bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun waktu membaca 1000 kali pada malam Kamis tersebut adalah dibaca setelah mengerjakan sholat 4 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Qadr.
Pada rakaat kedua membaca surat Zalzalah. Pada rakaat ketiga membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat keempat membaca Muawwidzatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Masing-masing surah tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Baru setelah mengerjakan sholat membaca sholawat fatih sebanyak 1000 kali dan disertai pembakaran dupa. Demikian keterangan dari Al-Imam As-Sawi dalam kitab Al-Asrarur Rabbaniyah. Khasiat yang keempat, barang siapa membaca sholawat fatih tersebut seumur hidup sekali saja, insya Allah diselamatkan dari api neraka. Khasiat yang kelima, untuk melepaskan semua kesulitan, misalnya agar dapat segera membayar hutang, urusan yang sukar segera dapat solusinya, agar rizkinya lancar, dan lain-lain sebagainya. Untuk memperoleh sesuatu yang dimaksud, sebaiknya sholawat fatih dibaca secara kontinu, dibaca di tengah malam sebanyak 100 kali selama 40 hari. Khasiat yang keenam, apabila sholawat fatih dibaca setelah sholat subuh sebanyak 21 kali, Allah akan memberi luas rizkinya, sabar hatinya, selamat dirinya dan keluarganya dari segala macam bala, bencana atau malapetaka. Khasiat yang ketujuh, bila seseorang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran, hendaknya ia membaca sholawat ini sebanyak 11 kali setiap kali usai sholat secara istiqomah, dan 3 kali setiap kali mengikuti pelajaran. Insya Allah pikiran akan cepat menangkap pelajaran. Khasiat yang kedelapan, bila seseorang membaca sholawat ini sebanyak 7 kali setiap selesai sholat maghrib dan subuh, insya Allah ia akan senantiasa dilindungi oleh Allah dari gangguan jin. Khasiat yang kesembilan, untuk mengobati anak yang nakal, bacalah sholawat ini sebanyak 100 kali. Ditiupkan pada air di gelas dan kemudian airnya diminumkan pada anak yang nakal tersebut. Bacalah sholawat ini 3 kali dan kemudian tiupkan pada telinga kanan dan telinga kirinya. Insya Allah anak itu akan cepat sadar dari kenakalannya.